Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PKTV yang ada di Bontang, Samarinda maupun yang ada di Tenggarong? Tentu saja masih setia di channel PKTV Bontang. Baik, pada kesempatan kali ini di program Syiar Ramadan kita sudah kedatangan tamu-tamu dari khusus ini dari UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Namun sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana sepak terjang daripada UPZ Basnas Pupuk Kaltim, pemirsa PKTV tentu harus tahu bahwa UPZ Basnas Pupuk Kaltim ini adalah salah satu UPZ nasional yang mempunyai kewenangan dan juga yang mempunyai kewenangan dalam hal pengelolaan zakat daripada karyawan dari PT Pupuk Kaltim. Dan di bulan November 2023 kemarin, UPZ Basnas Pupuk Kaltim ini memasuki periode kedua dengan kepengurusan yang baru tentunya. Namun untuk diketahui juga bahwa 5 tahun yang lalu setelah periode kedua ini ya, itu UPZ Pupuk Kaltim tentunya sudah sangat dirasakan ya program-programnya oleh masyarakat Kota Bontang, terbukti dengan adanya penghargaan baik tingkat di daerah maupun nasional. Nah, bagaimana sebenarnya program-program tersebut dan kepengurusan barunya sekarang seperti apa? Kita akan membahas lebih jauh, dan di studio PKTV kita sudah kehadiran tamu yaitu Ketua daripada UPZ Basnas Pupuk Kaltim, ada Bapak Ahmad Rois. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik Pak ya, sehat ya Pak sore hari ini Pak ya. Kemudian di sampingnya Pak Rois juga ada Bapak Ferdi Saputra, sekretaris Pak ya di UPZ ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Rahma. Baik ya. Baik, saya ke Pak Rois dulu nih. Saya mau bertanya Pak, sebagai ketua, sebelumnya itu Bapak kan ikut kepengurusan juga di UPZ ya, dan alhamdulillah juga dinobatkan sebagai ketua saat ini. Bagaimana kepengurusan di periode kedua ini Pak? Di bawah Pak Ahmad Rois ini. Ya, terima kasih Mbak Rahma ya. Ya. Jadi tadi disinggung terkait kepengurusan periode sebelumnya ya. Saya memang mulai 2018 itu sudah bergabung dengan UPZ Pupuk Kalimantan Timur sebagai anggota. Kemudian di 2022 ya. 2023 ya Pak? 2022 saya wakil ketua UPZ. Kemudian di akhir periode di 2023 ini saya diamanahi untuk memegang jabatan sebagai ketua UPZ Pupuk Kalimantan Timur untuk periode 2024 sampai 2029. Nah, untuk kedepannya nanti tentunya kita semua pengurus ini ya, anggota pengurus ini akan berkolaborasi bersama untuk lalu membuat program-program. Tentunya kalau ada arahan dari Basnas Pusat, kita akan berinovasi membuat program-program sesuai apa yang diamanatkan oleh Basnas. Nah, untuk awal-awal periode ini, karena kan kita masih baru ya, mulai 2024 ini, kita masih melanjutkan program-program yang sebelumnya yang sudah bagus. Alhamdulillah, yang bagus itu kita tingkatkan terus Mbak Rahma. Dari segi mutu maupun nanti jumlah untuk penyalurannya itu akan kita tingkatkan lagi, sehingga manfaat dari pengumpulan zakat yang kita lakukan di lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur itu nanti bisa dirasakan manfaatnya oleh lingkungan sekitar masyarakat sekitar perusahaan ya, secara khusus dan umumnya adalah di Kota Bontang ini, karena kita penyalurannya juga overall Kota Bontang ya. Mungkin sekilas tentang UPZ tadi. Silakan. Oke, baik. Kemudian kalau dari kepengurusan di periode kedua ini Pak, apakah ada pergantian atau ada tambahan personil mungkin? Kalau tambahan tentu ada ya, ada beberapa tambahan. Jadi yang versi lama ini saya sama Mas Hadi sama Mas Faiz ya. 3 orang ini versi lama masih. Posisinya Mas Ferdi juga masih di sekretaris. Kemudian Faiz itu di bendahara. Kemudian yang tambahan adalah wakil ketua, yaitu Mas
Adang Prianto. Nah, ini beliaunya tidak bisa hadir ya Pak ya? Tidak bisa hadir, lagi dinas. Oh, lagi dinas, oke. Ya, untuk yang lainnya juga belum bisa hadir. Yang lainnya ada Mas Faiz, kemudian anggotanya ada 2, yaitu Lendel Wibisana, mungkin juga sering kenal ya nama Mas Lendel karena juga di kehumasan ya, betul, di komunikasi korporat. Kemudian juga ada Mas Sulisyanto ya. Sulisyanto ini juga orang-orang ini adalah orang-orang yang sering terlibat dalam aktivitas sosial, baik di lingkungan perusahaan misalnya di masjid ataupun terlibat di dalam agenda-agenda perusahaan terkait dengan PJSL dan CSR. Jadi mudah-mudahan ini kepengurusan ini bisa memberikan manfaat yang besar dan bermanfaat untuk mustahik maupun untuk Muzaki ya, karena kita diamanahi oleh Muzaki dan juga dalam pemilihan pengurus-pengurus ini juga sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang dari tingkat manajemen maupun dari direksi. Seperti itu. Kalau totalnya sendiri ada berapa sih Pak? Total pengurus ada 5. Ada 6 ya, karena kan ketua, wakil, kemudian tambah 2 anggota. Jadi 6. Ditambah ada amilin 3 orang. Jadi cukup ada 9 ya. Berarti total ya Pak ya? Ya, ada 9 cukup ya. Banyak apa cukup sedikit ya? Kalau sejauh ini bisa berjalan ya tidak cukup Pak, sudah gemuk lah ya, kita ramping organisasinya. Jadi tidak perlu banyak-banyak orang, tapi kegiatannya nanti bisa melibatkan beberapa partnership dengan pihak lain ataupun dengan masyarakat. Kita juga punya semacam apa Mas Ferdi itu kalau di masyarakat? Seperti belusukan, jadi kita datang ke warga-warga. Kerjasamanya dengan para RT, kelurahan. RT, kemudian ada sekretaris lurah dan sebagainya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Kalau dengan kepengurusan yang baru ini Pak, apakah Bapak tadi bilang ya sudah melalui pertimbangan yang cukup matang gitu. Apakah memang dengan kepengurusan yang baru ini maupun ada personil yang baru juga itu membuat UPZ ini nanti Bapak optimis kalau bakal lebih matang, lebih bisa dipercaya sama masyarakat? Kita harus optimis Mbak. Karena kita sudah dipercaya oleh perusahaan dan juga Muzaki, dan juga nanti kan kita juga di SK-kan oleh Basnas Pusat ya, sebagai sebagai orang tua kita lah ya, yang mengangkat kita di sini, dan juga tentunya dari Basnas akan memberikan kita guidance dalam melakukan kepengurusan ini sehingga bisa sesuai amanat dari Basnas. Seperti apa itu Pak? Itu. Maksudnya menjadi guidance-nya sesuai amanat harus seperti apa sih gitu? Jadi kita tiap tahun itu kan ada rapat koordinasi nasional yang diselenggarakan oleh Basnas. Nanti Basnas itu akan memberikan inputan kepada peserta rapat nasional tadi, program-program apa yang akan dicanangkan mulai dari level pusat sampai di daerah, termasuk kita di UPZ ini. Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Ferdi nih. Ternyata kalau orang lapangan mungkin banyak yang tidak tahu Pak Ferdi kali ya karena. Nah, sebagai sekretaris ini Pak, sejauh ini sudah dari periode sebelumnya juga ya. Apa aja sih Pak yang menjadi tugas fungsi daripada sekretaris kalau di UPZ sendiri? Jadi sebenarnya saya juga melanjutkan ya, dari 2018 sebenarnya sekretaris itu ada Mas Nendra. Terus ada Mas Nendra mutasi ke PUP Indonesia, terus saya menggantikan. Jadi saya dari 2020 itu bergabung sebagai sekretaris di UPZ. Sebenarnya untuk sekretaris sendiri sama seperti pengurus lain, yang jelas memastikan kegiatan-kegiatan di UPZ ini bisa berjalan dengan baik. Pengumpulan ke Muzaki dan penyaluran serta pengumpulan ke Basnas pun harus kita monitor.
Seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Saat itu Pak, dengan ada pergantian di 2020 itu ya, ada kaget atau maksudnya dengan sebelumnya sebagai karyawan benar-benar pure karyawan Pupuk Kaltim dan sekarang harus ngurusin hal-hal yang memang bersifat sosial dan kemasyarakatan seperti apa? Ya, sebetulnya ya pertama sempat kaget sih, karena dari karyawan yang aktif terus mendapatkan kok saya sih sebut istilahnya ekskul ya. Oh iya, tambahan. Jadi ekskul, jadi dia ada tambahan. Bahkan ini di bidang sosial sebenarnya ya senang aja bisa ikut serta dalam turun ke masyarakat, membantu masyarakat, apalagi dengan zakat ini dari Muzaki, dari karyawan Pupuk Kaltim sangat-sangat membantu warga, khususnya warga Bontang. Seperti itu. Oke, baik, saya kembali ke Pak Rois nih Pak. Kalau daripada target-target yang sudah dilakukan UPZ Pak, sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama ataupun goalnya nanti itu apa yang diinginkan dari UPZ itu Pak? Goal dari UPZ sebagai lembaga pengumpul dan penyalur zakat ya, tentunya yang pertama kita mengumpulkan zakat dari karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur, termasuk juga jajaran direksi ya, sebagai Muzaki ya. Kemudian nanti kita melakukan penyaluran. Nah, dalam penyaluran dan pengumpulan itu juga harus secara tiga ini ya. Sasarannya ada tepat 3T ya? 3T apa 3 apa kemarin itu ya. Pokoknya intinya profesional, kemudian juga tepat sasarannya dan juga sesuai syarat syar'inya gitu. Gitu. Nah, target besarnya tentunya memberikan manfaat sebesar-besarnya ya atas dana zakat tadi, sehingga bisa didistribusikan ke Muzaki yang di lingkungan perusahaan. Nah, kita akan punya program-program, selama ini kita mempunyai 5 program besar ya, yaitu mulai dari pendidikan, kemudian kesehatan, dakwah, ekonomi, dan kemanusiaan. Nah, itu semuanya sudah kita laksanakan program-program tersebut. Nantinya juga harapannya dengan adanya program pendidikan, kita bisa membantu mustahik ya dalam menyekolahkan anaknya, sehingga dengan pendidikan yang baik itu mustahik tadi bisa melewati masa sulitnya mulai dari pembiayaan sekolahnya itu bisa terbantu nanti sampai lulusnya. Itu juga alhamdulillah kita sudah melaksanakan program-program pendidikan dan angkanya alhamdulillah terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi dari awalnya sekitar 200-an juta per tahun yang kita salurkan, terakhir tahun kemarin itu sekitar 1,4 miliar rupiah itu kita salurkan untuk program pendidikan, yaitu mulai D4 sampai S1. Kemudian itu berupa juga beasiswa gitu ya Pak ya? Atau? Iya, beasiswa. Jadi semua warga Bontang silakan nanti mendaftar untuk tahun ini. Kita setiap tahun kita open. Kita open, nanti ada seleksi, akan dilakukan verifikasi, tentunya ada syarat-syarat dan ketentuan yang akan kita sampaikan. Pendaftaran juga gampang melalui online ya. Kita silakan diikuti di media sosialnya UPZ Kalimantan Timur, ada di Instagram, ada di Facebook, dan YouTube juga ada YouTube gitu. Jadi silakan. Nah, kemudian juga pengentasan kemiskinan kan kita juga pemberdayaan ekonomi, itu juga ada program Merdeka, itu juga mau kita lanjutkan lagi. Ini program Merdeka itu merdeka untuk apa ini ya kemarin ya. Jadi intinya kita membantu penjual sayur yang dengan memberikan yang bantuan, keliling ya? Ya, penjual sayur keliling. Membuatkan rombongnya. Membuatkan rombongnya, kemudian juga kita kasih modal ya. Modal usaha. Jadi alhamdulillah kemarin juga sudah dilaksanakan di 2023, nanti dilanjutkan di 2024. Di 2023 ada berapa orang yang terjaring saat itu Pak?
berapa ya Mas? yang bisa Versi mendapatkan bantuan? 5 enggak salah. Masih 5 ya, dari 10 ya, Ada 10 10 total. dari targetnya tahun kemarin 50, cuma memang itu kan perlu waktu ya, perlu waktu. Nanti tahun ini mudah-mudahan dengan acara ini makin banyak yang berminat, nanti tinggal kita seleksi. Oke, sebenarnya kalau dari syaratnya sendiri mungkin 10 itu Pak harus apa ya, benar-benar butuh bantuan atau siapapun yang mau silahkan gitu Pak? Ada nanti penilaian verifikasi oleh Amilin, misalnya ya usaha tersebut sudah dilakukan, jangan masih baru terus aku mau jualan, Iya. pasarnya itu juga belum tahu, Iya. kemudian Yang sudah existing. apa itu nanti kemana caranya itu kita tidak membekali itu, tapi yang sudah jalan dan masih agak terseok-seok itu bisa kita bantu, minta bantuan kepada kita kasih modal, kita kasih rombongnya dibagusin, langsung bisa tukar jualan itu. Nah ya alhamdulillah itu bisa membantu mereka. Oke, kemudian masih ada pendidikan, kesehatan. Kalau kesehatan ini kita juga ada rutin ini ya Mas Ferdi ya, Iya, sambil belusukan itu ya, Iya, keliling itu juga kita kita sih nyebutnya Oh, yang belusukan itu Ya, lebih ya, ke lebih untuk banyak ke kesehatannya kesehatan, ya. silakan Mas Ferdi Jadi kalau disampaikan. untuk yang belusukan itu Mbak, kami dari UPZ itu langsung ke warga-warga. Informasi itu kami terima biasanya dari relawan-relawan seperti RT-RT Iya. atau dari sekretaris lurah pun juga, menginformasikan ke kami kalau ada warganya yang perlu Membutuhkan, bantuan ya. untuk kesehatan. Jadi untuk tahapannya sendiri pun langsung kita datangin. Cuman akan ada teman-teman Amilin yang melakukan survei dulu. Iya. Sesuai kebutuhannya apa. Jadi lalu selanjutnya kita agendakan untuk belusukan untuk langsung datang ke warganya. Jadi biasanya dari pengurus dan Amilin langsung datang ke warga untuk memberikan penyalurannya tersebut. Oke, berarti dari relawan itu lapor ke UPZ bahwa dibutuhkannya ini gitu ya, betul. Biasanya lapor kalau ada warga yang sakit nih, lapor ada sakit, terus kami dari Amilin, teman-teman Amilin datang untuk melakukan survei kebutuhannya apa, misal. Sebelumnya berarti sudah disurvei dulu ya, sudah ada tiba-tiba belusukan datang ke situ gitu. Di survei dulu kebutuhannya apa, misal warga tersebut kebutuhannya kursi roda. Nah itu kita akan mencarikan kursi roda dan memberikan. Terus misal juga kalau warga tersebut ternyata terkendala untuk biaya berobat di rumah sakit karena BPJS kesehatannya tidak ada ya. Bukan tidak ada sih sebenarnya, apa sih namanya, tidak mengcover mungkin ya. Tidak ngurus atau Bukan, gimana? Tunggakan, ada tunggakan. Oh, ada tunggakan ya. Nah itu dari UPZ juga bisa membantu itu. Ya. Bisa juga karena tidak tercover di BPJS. Itu juga bisa ya. Membantu lah, sedikit membantu. Diuruskan juga atau gimana Pak dari UPZ? Atau hanya kebutuhan biayanya aja yang ditanggung tapi silahkan mengurus sendiri? Lebih ke dananya aja ya. Kita memang door to door tadi ada plafonnya ya, ada plafonnya. Ya sesuai usulan itu ya sesuai plafon yang kita terapkan seperti itu. Iya. Oke, baik, masih ada satu lagi dakwah ya Pak ya. Tadi terkait kemanusiaan, kesehatan juga masih ada. Kita kan juga memberikan kemudahan pengobatan bagi ini ya anak-anak di pondok pesantren ya, itu kan biasanya belum tercover BPJS. Jadi kita kerjasama dengan RSPKT. Jadi dari pondok pesantren tadi akan info ke UPZ Pupuk Kalimantan Timur. Ada beberapa anak yang berobat, nanti berobatnya adalah di Klinik Sehat Pupuk Kalimantan Timur. Kemudian tagihannya nanti kita yang bayari. Seperti itu. Jadi untuk anak-anak pesantren yang sering memanfaatkan di Klinik Sehat Pupuk Kalimantan Timur sudah banyak.
Sampai saat ini ya Pak, Sampai sudah saat banyak ini ya. rutin lah, ada Tapi itu pondok pesantren harus sesuai yang standarnya yang dikasih UPZ atau semua pondok pesantren yang ada di Bontang? Kita sih semua pondok pesantren ya yang bisa, nanti kan ada penilaian dari kita ya, berapa kebutuhannya seperti apa, karena kita masih punya anggaran lah yang cukup ya untuk program kesehatan tadi. Jadi selama ini kita sudah bersurat juga ke pondok pesantren ya yang bisa memanfaatkan untuk program kesehatan tadi. Oke, baik. Ada lagi dakwah Pak ya? Programnya satu lagi dakwah. Kalau dakwah seperti apa? Kalau dakwah ini kita juga kerjasama dengan beberapa ini ya unit, misalnya Yayasan Baitur Rahman, kita juga kerjasama di lingkungan Pupuk Kalimantan Timur. Mulai dari ada tablik akbar, pengajian itu kita juga kerjasama dengan Majelis Taklim Muslimah, juga kerjasama. Baitur Rahman ya Pak? Ya, Baitur Rahman. Misalnya untuk dakwah ini Pak, kemarin kita penyaluran ya, penyaluran ke imam dan marbot di masjid-masjid di lingkungan Kota Bontang. Jadi berarti kemarin kita luas juga, ya satu Kota Bontang ya. Kemarin kita juga menyalurkan sekitar 106 juta di yang kita jalan ke Malahing ya Mbak. Ya, sampai itu untuk dai dan juga imam. Ya betul. Itu untuk dai dan juga marbot dan imam yang ada di pesisir itu kemarin, sama kalau dai-nya yang di Kota Bontang. Oke, berarti itu memang yang dinaungi BKDIP ya Pak, yang dikasih. Oke, baik. Kita sebelum ke iklan, saya ingin memberikan pertanyaan dulu kepada pemirsa PKTV bahwa UPZ Basnas Pupuk Kaltim ini juga memberikan hadiah nih untuk pemirsa yang ada di rumah yang dari tadi sudah menyimak pembicaraan kita Pak ya, apalagi baru saja kita bahas juga. Saya ingin memberikan satu pertanyaan, nanti bisa dijawab di komentar di Instagram PKTV Kaltim ya, bagi pemirsa PKTV semuanya. Untuk pertanyaan pertama, saya nanti ada 2 pertanyaan, yang terakhir nanti di akhir sesi saya ada 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama yaitu apa saja program Ramadan di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Ada 5 program tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak Ahmad Rois. Namun untuk jawabannya nanti bisa dijawab di Instagram PKTV Kaltim. Baik, saya nanti ingin lanjut perbincangan kita Pak ya, namun saya akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Ketua dan juga pengurus UPZ Pupuk Kaltim, namun sesaat lagi tetaplah di Siar Ramadan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Siar Ramadan. Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan Ketua dan juga pengurus UPZ Pupuk Kaltim. Baik, saya ke Pak Rois nih Pak. Tadi sudah ada 4 sepertinya Pak ya, ada pendidikan, dakwah, kesehatan, sama yang satunya adalah masih kurang kemanusiaan Pak ya. Ekonomi ya, ekonomi sudah. Tinggal kemanusiaan ini Pak ya. Nah, seperti apa kalau bentuk program kemanusiaan ini Pak? Ya, untuk program kemanusiaan kita membantu duafa ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya dalam kesehariannya. Ya. Misalnya nih untuk di bulan Ramadan ini kita kerjasama dengan Majelis Taklim Muslimah Baitur Rahman. Kita menyalurkan paket senilai Rp152.775.000. Ya. Itu penyalurannya dilakukan oleh Majelis Taklim Yayasan Baitur Rahman, Majelis Taklim Muslimah. Ya. Kemudian juga untuk
pekerja lolasan di lingkungan perusahaan, misalnya cleaning service, kemudian yang penyapu jalan dan lain sebagainya. Itu kita juga melakukan penyaluran untuk 250 paket ya, untuk paket Ramadan ini. Itu di lingkungan Ramadan, pada saat Ramadan ini. Kemudian terkait dengan difabel juga, kita juga akan melakukan penyaluran melalui dinas sosial. Nanti kita akan kerjasamanya dengan Dinas Sosial Kota Bontang. Itu difabel, Pak ya? Difabel, iya. Oke. Ada lagi, Pak? Saya rasa yang untuk kemanusiaan yang di lokal sini, itu di bulan Ramadan tadi sudah kita paparkan. Nah, kemudian juga terkait dengan kondisi global saat ini ya, di mana di daerah Palestina, di negara Palestina, itu kan sekarang lagi menderita banget lah ya, karena kondisi ya agresi militer gitu semacam itu, sehingga terjadilah bencana kemanusiaan. Nah, kita juga akan melakukan penggalangan dana dari UPZ itu, dan hasil penggalangan dana itu nanti akan kita salurkan melalui Basnas Indonesia ya, Basnas RI. Nanti selanjutnya Basnas itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk penyaluran bantuan tersebut. Nah, untuk pemirsa di rumah ini kita juga menerima nih donasi kalau mau disampaikan melalui UPZ Basnas Pupuk Kalimantan Timur. Nanti silakan dicatat ini nomor rekeningnya yang tampil di layar, nanti bisa silahkan dikirim, nanti akan kita sampaikan, salurkan ya Pak ya, salurkan melalui Basnas RI. Kemudian juga untuk karyawan Pupuk Kalimantan Timur, kita juga menghimbau untuk kita bisa membantu saudara-saudara muslim di Palestina sana agar bisa melewati bencana kemanusiaan ini dan segera pulih kembali. Berakhir bencana kemanusiaan tersebut dan pulih kembali. Apalagi saat ini bulan Ramadan, kita baca-baca di berita itu sangat menyedihkan ya, karena ibaratnya rumahnya sudah porak-poranda, kemudian mencari kekurangan sembako ya untuk sahur maupun berbuka puasa juga kesulitan. Jadi nanti penyaluran kita nanti dalam bentuk sembako jadinya, Pak. Iya, jadi donasi-donasi yang terkumpul baik dari UPZ, dari karyawan Pupuk Kaltim yang ikut berpartisipasi dalam donasi ke warga Palestina ini, kita akan penyalurannya dalam bentuk sembako ya, karena itu yang sekarang kayaknya lebih dibutuhkan warga Palestina. Oke, baik, berarti kalau dari UPZ sendiri memberikannya uang tunai baru nanti di sana untuk dibelanjakan gitu Pak ya? Paling gampang kan seperti itu. Paling gampang seperti itu ya. Basnas yang mengatur bentuknya, terutama sembako tadi. Oke, ada tambahan untuk kemanusiaan? Palestina yang terakhir ya? Iya. Sebenarnya itu aja sih yang akan yang di program yang di dekat ya. Sebenarnya untuk kemanusiaan sendiri itu yang sudah pernah dilakukan seperti kalau ada bencana nasional yang di mana ya? Gempa gitu-gitu ya. Gempa itu kalau ada bencana nasional yang penyaluran memerlukan juga, kita juga sering menyalurkan melalui Basnas ataupun kita selalu lewat Basnas ya. Kalau nasional lewat Basnas. Kalau untuk yang lokal sini, misalnya kalau kadang ada banjir kan ya, Guntung turun langsung ya. Guntung, nah itu kita selalu begitu adalah langsung kita penyaluran. Iya, berarti langsung turun sendiri ya, tidak melalui harus dikumpul dulu ke nasional ya. Enggak, itu biasanya kita langsung. Siapa tahu ada tambahan Pak dari nasional ke Bontang. Iya. Nanti kita kirim proposal. Baik, Pak, kalau dengan ada 5 program ini, apakah punya porsi sendiri dalam hal pendidikan berapa persen, begitu, kemanusiaan berapa persen gitu? Ya, tentunya porsinya berubah-ubah ya Mbak ya, tergantung dengan nanti juga kondisi lingkungan kita, sama juga program-program dari Basnas seperti apa ya. Nah, untuk porsi secara umumnya nanti mau ditampilkan di grafik di ininya atau dibacakan ini.
Sebenarnya atas Berarti sambil saya arahan cari. Rakornas di 2023 kemarin dari Basnas, untuk 2024 ini kita lebih diprioritaskan untuk program apa namanya, pemberdayaan ekonomi. Oh, ekonomi ya. Pemberdayaan ekonomi, dan apa itu satu lagi programnya, Santripreneur dan santripreneur. Oh, Ya. untuk santri-santri. Jadi arahannya dari Basnas Republik Indonesia untuk tahun ini semua UPZ lebih ke fokus kepada santripreneur dan yang berbakat gitu maksudnya, atau polanya ini sih, apa itu, misalnya di pondok gitu ya, di pondok ada semacam unit bisnis yang perlu dikembangkan sehingga nantinya pondok tersebut bisa menghidupi untuk kebutuhan pondok sendiri. Jadi ada internal income, tidak selalu mengharapkan dari eksternal seperti itu. Jadi kita bisa membantu, karena itu kan sifatnya kan komunal ya untuk seluruh penghuni pondok tadi ya, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi bisa kita bantu di situ. Yang pernah kita realisasikan itu pemberian untuk ini ya, air minum ya. Ya, air minum. ada satu isi ulang, air minum isi ulang, jualannya itu. Kita bantu sekitar 35 juta. Di mana itu, Pak? Nah, kalau lokasi tepatnya saya terus terang nggak hafal ini. Nggak hafal ya. Tapi di Bontang aja. Di Bontang. Di Bontang. Oke. Kalau persentase ya ini saya bacakan saja. Untuk 2023 kemarin di bulan Juli sampai Desember itu untuk ekonomi sekitar 7,17%, kemudian kemanusiaan 20%, kesehatan 23%, dakwah 31%, dan yang tertinggi itu pendidikan 52%. Berarti sebenarnya dengan porsi yang banyak sekali di pendidikan ini, Pak, anak-anak Kota Bontang ini sebenarnya banyak yang berprestasi dan ini merupakan tantangan ya bagi anak-anak muda Kota Bontang ini. Kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini kan bantuan untuk mempermudah dalam kuliah itu kan banyak ya sekarang ya. Iya, betul. Kalau zaman saya dulu itu sulit sekali untuk saya aja juga tambahan sulit. dana. Sekarang ini banyak lembaga mulai dari pemerintah. Jadi pengen sekolah lagi, Pak, biar saya. Kemudian Kota Madya juga berlomba-lomba untuk memberikan dana pendidikan. Nah, kita juga memberikan dana pendidikan juga. Artinya ini peluang bagi anak-anak muda ini di Kota Bontang untuk jangan putus asa untuk menatap masa depan. Selalu ini ya fokus untuk belajar. Apalagi sekarang IKN ya, Mbak ya. Ya, betul. Kan itu harus anak-anak Bontang banyak ke sana, banyak, Pak. Jangan terpaku melihat Kota Bontang aja, ya, tapi harus berani keluar. Apalagi ini ada IKN, itu suatu potensi bagi anak-anak muda kita yang lokal sini ya, bisa bersaing dengan anak-anak muda nasional. Tunjukkan bahwa di anak Kaltim ini bisa untuk bersaing dengan anak-anak yang nasional. Apalagi di IKN kan utamanya pasti di lokal dulu lah ya, yang di timur prioritaskan. Nah, itu menurut saya itu suatu kesempatan emas bagi anak-anak di Kaltim ini. Karena IKN itu kan pengembangannya masih banyak, jadi pasti untuk kebutuhan tenaga kerjanya masih banyak. Nah, ini pendidikan salah satunya menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan. Oke, baik. Kalau dari pendidikan ini, Pak, apakah si anak tersebut harus punya prestasi atau dia hanya keterbatasan biaya sehingga tidak bisa sekolah, namun dengan prestasi yang ya sedang-sedang aja gitu, Pak? Ya, Mas Radi mau jawab? Ya, jadi kalau untuk pendidikan selama ini kita ada beberapa yang kita kategoriin, terutama semua sih sebenarnya pada dasarnya kembali lagi ke sesuai pemanfaatan dana zakat untuk anak-anak mahasiswa yang membutuhkan biaya sebenarnya itu. Jadi termasuk dalam warga miskin dan lain sebagainya.
sebenarnya itu, dan namun kita kategoriin lagi kalau ada yang prestasi, bahkan kita kategoriin beasiswa kita ada untuk mahasiswa yang tahfidz Quran. Seperti itu. Itu ada tambahan gitu atau ya gimana? ada tambahannya. Jadi kalau seperti yang tahun lalu itu kita ada apa namanya, stimulan belajar, ada prestasi, ada tahfidz Quran. Jadi biasanya kita mau kategorikan, dan tingkat kategorinya itu kan akan ada perbedaan nilai beasiswa. Sebenarnya harapannya kita seperti tadi kata Pak Rois, goalsnya akan apa namanya, program pendidikan yang dijalankan UPZ ini sebagai bentuk dari pengentasan kemiskinan yang diamanatkan dari Basnas. Seperti itu. Oke, baik. Kalau dari anak tersebut sudah kuliah nih, seumpama sudah kuliah, kemudian tiba-tiba di tengah jalan ada mandek biaya, apakah itu juga masih bisa tercover OPZ? Selama mahasiswa tersebut masih memiliki kartu mahasiswa, dan orang Bontang gitu ya? Iya, dan kita berlakukan untuk warga Bontang. Oke, baik. Sebenarnya kalau dari program UPZ ini sangat dirasakan sebenarnya Pak ya, dari anak-anak maupun yang sudah tua gitu. Baik, kalau yang selanjutnya saya ingin tanya, apakah dengan program-program yang sudah dilakukan ini ada tambahan lagi Pak, ada keinginan lagi dari, apalagi dengan kepengurusan Pak Rois ini, ingin ada program tambahan gitu yang memang ini belum tercover? Ya, programnya masih tetap 5, cuma nanti di dalam 5 program tadi itu kita akan mencari breakdown lagi yang mengena seperti apa. Nah, kita kan belum melakukan rapat rapat kerja anggaran UPZ lah, bahasa kerennya itu kalau perusahaan kan RKP, UPZ RKAU lah. Nanti kita akan melakukan rapat, tapi kisi-kisinya kan tadi sudah disampaikan Mas Ferdi dari Basnas Pusat sudah memberikan kisi-kisi. Nah, kita akan membuat suatu program yang mengena lah ya, mengena lagi. Yang bagus kita pertahankan, dan tentunya ada program baru nantinya. Apalagi ada tambahan dari Basnas Pusat ya Pak ya, untuk fokus ke tadi ya, santri-planner. Tapi sejauh ini sudah dilaksanakan Pak dari arahan itu di Bontang sendiri di UPZ? Ya, kita sudah istilahnya mencicil ya, mencicil bukan mendelik. Sudah ada lah ya. Sudah ada beberapa yang dilakukan gitu ya. Beberapa yang dilakukan. Tapi kan ekonomi sama santipreneur sama ini kan. Santipreneur sama pemberdayaan ekonomi. Ekonomi kan. Sudah pemberdayaan ekonomi ada di modal usaha. Tadi kan, makanya yang rombong tadi mau kita apresiasi lah, tingkatkan lagi. Kemudian kemarin kita juga rencananya nih mau menyasar untuk nelayan ya. Nelayan ini kan selama ini belum kita sasar ya. Mudah-mudahan ini tahun ini bisa terlaksana untuk pemberdayaan ekonomi di kalangan nelayan. Oke, baik. Di bulan Ramadan ini Pak, apa yang menjadi program yang sedang dilakukan maupun akan dilakukan, karena kita tahu masih berjalan beberapa hari ini puasa, apa yang dilakukan UPZ Pak? Mas Ferdi mau jawab dulu kan? Silakan. Iya, untuk program Ramadan ini kita sudah mulai ya dari seminggu sebelum seminggu atau 2 minggu sebelum Ramadan. Sudah dimulai dengan kolaborasi dengan Majelis Taklim Baitur Rahman. Iya. Jadi Majelis Taklim Baitur Rahman punya program Safari Ramadan. Jadi kami berkolaborasi untuk penyaluran paket sembako. Selain itu ada juga penyaluran yang ke kalangan difabel ya Pak Rois ya. Ya, tadi ada yang kerjasama dengan dinas sosial. Lebih ke penyaluran paket sembako Mbak kalau untuk kita di Ramadan ini ya. Kalau yang difabel ini sudah dilakukan juga? Belum. Rencana ya ini ya. Di minggu depan itu.
sekitar tanggal berapa ini contekannya Iya. dibaca dulu. Oke. Masih nunggu apa namanya dengan Kepastian dari dinas sosial ya. dinas sosial. Oke, selain itu Pak, kan masih panjang nih, 1 bulan full. Ada lagi kegiatan program-program yang dilakukan? Yes, di luar paket sembako juga kita tetap melaksanakan yang program belusukan Belusukan juga. itu. Di puasa ini tetap jalan ya belusukan? tetap jalan. Jadi belusukan itu sudah kita agendakan baik di setiap bulan itu ada 2 kali. Setiap bulan 2 kali. Setiap bulan 2 kali kita target untuk belusukan ke masyarakat dalam bantuan kesehatan. Kesehatannya. Iya, Oke. Itu Tanggal per bulan berapa, Pak, sekitar 30 sampai 50. 35 juta sampai 50 ya. Ada, Oh, itu bantuannya. Jadi per sekali belusukan itu biasanya nilainya sekitar Nilai segitu. 30 nanti sampai 50. Baik. Tergantung jumlahnya sih namanya. Oke, Pak. Jadi tanggal berapa tadi yang mau ke difabel, Pak, dinas sosial? Di minggu ini atau Di akhir bulanan ya? 25 Maret. Tanggal 25 Maret ya? kemarin janjiannya 25 setahu Iya. saya. Nah, 25 Maret. Oke. Sekitar tanggal itu. Kalau dari data sendiri yang diberikan dari dinas sosial, ada berapa anak difabel ini yang rencananya mendapatkan 250. 250 Iya, orang? 250 orang. Cukup banyak juga ya di Banyak, Bontang yang Bontang. difabel ya Pak ya? Iya, Oke, itu berupa sembako juga? Iya, paket sembako. Ramadan. Oke, baik. Jadi di akhir bulan Maret nanti ada program yang akan dilakukan, itu bentuknya kemanusiaan berarti ya? Ya, nanti Kemanusiaan. itu rencananya akan kita lakukan di daerah kantor wali kota nanti bersama Di dinas sosial di ruang di apa? Auditorium ya. auditorium. Oke, iya kalau dengan Waktunya banyaknya di sore hari lah jam 16 sampai selesai. kalian Kita buka dapat. puasa ya Pak ya? Enggak ya? Enggak kayaknya. Oke, jadi itu saja Pak ya di bulan Ramadan ya? Iya, betul. Oke, baik. Kalau dari tadi juga sempat membahas Palestina Pak ya, solidaritas ke Palestina. Sebenarnya Palestina ini kan apa yang mendapatkan goncangan dunia ini bukan kemarin aja Pak, sebelum-sebelumnya juga. Apakah juga UPZ saat itu memberikan bantuan juga? Kalau saat itu belum, karena kan Belum ya? masih belum eskalasinya masih belum segede sekarang ya. Sekarang kan korbannya kan sudah mencapai di atas 30.000 ya, setahu saya itu. Ya. Oke, berarti baru saat ini ya Pak. Kalau khusus apa bahasanya hanya untuk Palestina, saat ini sudah dapat berapa Pak? Nah ini karena baru Belum mulai, baru mau mulai ini ya. ya. Kita Oh. launching ini. Tapi pas ini di Ramadan ini. bulan puasa ini, Iya. pengumpulan Sampai akhir bulan puasa lah ini. Selama Oke, baik, saya ke Pak Ferdi nih biar saling melengkapi. Pak, kalau dari program belusukan, apakah dari relawan itu langsung datang dan juga banyak sekali antusiasnya sampai saat ini Pak, atau hanya selama seminggu tuh 1 atau 2 orang gitu? Banyak sih Mbak sebenarnya antusiasnya. Jadi dari relawan itu biasanya ngubungin para amilin baik telepon atau datang langsung ke kantor UPZ untuk menyampaikan ada warga yang perlu bantuan. Banyak sekali belusukan kita bisa 10 warga, 15 ya. 10 sampai 15 warga bisa kali belusukan. Sekali belusukan itu? Iya, Oh, banyak juga ya dalam. Berarti dari pagi sampai malam ini, Pak? Wah, Enggak sampai. diatur lah Iya, ya. iya. Oke, kalau sehari aja sampai 15 berarti cukup banyak ya Pak ya untuk Iya. masyarakat Bontang yang memang membutuhkan Iya, uluran tangan betul. dari UPZ ini. Betul, karena mencakupnya juga nggak cuman kelurahan Kelurahan Lotuan Lotuan sama Guntung, Guntung. semua kelurahan di Sampai Bontang Selatan juga sampai, kita iya, jangkau. sampai kelurahan Berbas itu sudah kita ini Sampai Sekamping penyaluran lah ya. ya Bontang Lestari Porsinya juga. sekitar 35-an juta itu ya Pak ya?
porsi tergantung sekali. jumlah ininya sih. Iya. Jumlah saat itu yang membutuhkan berapa. Nah, tinggal dikalikan nilai per Plafonnya. plafonnya. Per plafonnya berapa, Pak? Plafonnya berapa disebutkan ya? Biar tahu nih Pak, 2,5 2,5 ya. Iya, 2,5 Oke, juta. 2,5 berarti kalau sehari 15 kan sudah cukup 35-an Ya. juga Iya, sudah betul. lebih ya. Oke, baik. Oke, yang terakhir Pak, saya mau bertanya apa yang menjadi harapan dengan kepengurusan baru ini dari Pak Rois maupun Pak Ferdi. Silakan. Harapannya untuk karyawan Pupuk Kalimantan Timur ini karena masa-masa sekarang ini kan sudah banyak yang pensiun, yang senior-senior dibandingkan yang muda-muda. Ya. Nah, yang muda-muda ini kami juga minta tolong untuk zakatnya disalurkannya ke UPZ Basnas Pupuk Kalimantan Timur. Karena manfaatnya sangat besar sekali untuk kita membantu ya warga di lingkungan perusahaan ataupun di Kota Bontang ini. Karena apa? Karena yang senior itu sudah pensiun, yang seniornya kan biasanya gajinya agak gede, Mbak. Oh gitu ya. Kalau yang pensiun yang senior banyak, wah ini Mungkin berkurangnya ini porsi banyak. zakatnya dikurangi mungkin Pak. Jadi itu ya bagi para pemirsa minta terutama yang dari karyawan Pupuk Kalimantan Timur tadi kita menghimbaunya sebenarnya itu sudah ini ya sudah otomatis itu ya kita sudah SK-kan bahwa untuk defaultnya itu akan langsung dipotong zakat. Gaji. Ya, dari gaji, kemudian komponen lain juga mulai dari insentif dan lainnya ya. Nah, namun karyawan juga bisa mengajukan untuk istilahnya tidak menyalurkan ke UPZ. Banyak nggak Pak yang di Kalau Kaltim? sekarang berapa Sekarang Mas? sekitar 50% 50%. untuk warga karyawan muslim. Dari total karyawan muslim yang sekarang berzakat ke UPZ itu Hanya 50%, Pak. 50%. Iya. Kalau bisa mencapai 70-80 manfaatnya sungguh Luar luar biasa. biasa. Bisa kita tingkatkan untuk kemaslahatan di Kota Bontang ini. Betul. Iya. Kendalanya apa sih Pak? Kebanyakan Pak. Kendalanya mungkin ya kita tidak tahu preferensi masing-masing ya. Mungkin mereka juga punya lembaga sendiri atau mau menyalurkan sendiri, kita juga belum tahu juga. Yang jelas ya himbauan kita tadi ya. Ya. Mengajak kembali. Untuk Ada yang disalurkan ke UPZ, tidak semuanya mereka salurkan sendirilah. Ya. Itu. Oke. Walaupun disalurkan ke tempat lain ada yang untuk Ya, OPZ gitu karena Pak kan ya. bekerjanya di sini Betul. di Kota Bontang, kita ketemu tetangga juga tetangganya di Kota Bontang. Kalau lihat Betul. sekeliling kita banyak yang membutuhkan kan juga hati kita tersentuh ya harus Betul. untuk membantu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini teman-teman karyawan Pupuk Kalimantan Timur bisa memahami kondisi lingkungan sekitar sehingga bisa menyalurkan zakatnya ke UPZ Pupuk Kalimantan Timur. Oke, mungkin dari Pak Ferdi harapannya Ya, kalau harapan sama kayak Pak Rois Kurang tadi lebih ya. ya? Tentunya harapannya karyawan yang 50% yang belum berzakat, belum mengeluarkan zakat melalui UPZ Pupuk Kaltim ini, kami mengajak teman-teman untuk mengeluarkan zakatnya, zakat penghasilannya melalui UPZ Pupuk Kaltim. Dan selain harapan sih saya pengen mau ngucapin juga terima kasih kepada semua direksi Pupuk Kaltim yang sudah mengeluarkan zakatnya. ya. Jadi semua direksi Pupuk Kaltim itu sudah ngeluarin juga zakat melalui UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Dan ke para karyawan Muzaki, karyawan Pupuk Kaltim yang sudah mengeluarkan zakatnya, karena zakat yang sudah dikeluarin selama dikelola UPZ itu sangat bermanfaat ya bagi warga Bontang. Dan itu sudah banyak apresiasi yang diberikan baik dari Basnas maupun dari pemerintah Kota Bontang juga sudah memberi apresiasi atas penyaluran yang kita lakukan. Jadi ya semoga dengan pengurusan baru ini kita bisa tetap menjaga prestasi yang sudah kita dapatkan di tahun-tahun sebelumnya. Kalau bisa menambah Pak ya. Nah, kalau bisa betul, kalau bisa kita menambah dan
kita tetap memegang kepercayaan direksi dan karyawan sebagai pengelola zakat karyawan pupuk Altim. Iya, oke. Baik, ada tambahan Pak Rois? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Tadi terkait dengan tadi nyenggol-nyenggol terkait apa itu mungkin penghargaan yang kita peroleh ya Mas. Betul. Ya, jadi itu kan sebagai suatu bukti bahwa UPZ Basnas Pupuk Altim itu dipercaya di tingkat nasional sehingga Basnas Pusat memberikan penghargaan itu kepada UPZ Pupuk Kalimantan Timur. Di jumlah penghargaan terakhir itu ada 4 yang kita peroleh. Kategorinya? Ya, ada 4 kategori ya? 4 kategori. Dari pusat itu ada 4 ya Mas Ferdi ya? Yang tahun kemarin 4. Tahun kemarin 4. Tahun kemarin dari 2023? Ya. 2023, ya. Itu dapat 4 penghargaan dari Basnas dan 1 penghargaan dari Kota Bontang. Oh ya. Sebagai Pak Ini ya. kategorinya? Ya ini Pak. Kategori UPZ BUMN pengumpul terbaik, kategori UPZ BUMN penyalur terbaik, kategori UPZ BUMN pelaporan terbaik. Ini pelaporan juga penting, Pelaporan Pak, ya, itu betul. sebagai bukti bahwa transparansi kita juga berjalan dengan baik, karena itu juga akan diaudit oleh Basnas. Jadi auditnya memang random ya. Nanti yang perlu diaudit oleh Basnas itu akan dilakukan audit. Nah, kita termasuk sudah yang pernah diaudit ya. Iya. Jadi karena kan kita berdiri 2018, kemudian tentunya masih dalam tahap pengawasan ya, makanya diaudit dan alhamdulillah kita bisa memperoleh untuk UPZ BUMN pelaporan terbaik. Kemudian satunya lagi apa Mas Ferdi itu? Satunya lagi ini apa penghargaan UPZ BUMN penggerak zakat. Penggerak zakat ya. Sebagai penggerak zakat. Iya. Oke, kalau dari Bontang sendiri? Bontang ini terkait dengan ini ya. Kita kan ada program untuk renov rumah Bedah ya. rumah. Bedah rumah. Bedah rumah. Itu kita juga dapat award dari Kota Bontang. Iya. Oke. Program bedah rumah. Cuma nama awardnya kita Lupa ya Pak. cari dulu. Oke, baik. Banyak sekali penghargaan yang diterima UPZ ini dari nasional maupun Kota Bontang, berarti membuktikan ya Pak Ferdi bahwa eksistensi dari UPZ ini. Nah, kalau Kota diakui. Bontang ini UPZ BUMN yang aktif berkontribusi dalam penanganan rumah tidak layak huni. Itu yang dari Kota Bontang. Oke. Ya, yang 4 tadi itu bintangnya 4, yang 3 itu bintangnya 4, Mbak. Jadi perencana terbaik itu bintang 4, pengumpul terbaik bintang 4. Ya, karena Kemudian terbaik-terbaik. penyaluran terbaik bintang 4. Yang terakhir itu tadi UPZ BUMN pendukung gerakan zakat. Nah, itu Belum ada 3 bintangnya. Ya. Belum ada bintang karena belum terbaik Pak. Mungkin tidak ada bintangnya, Mbak. Tidak ada bintangnya. Oke, baik. Kalau membahas tentang renovasi tadi ya, renovasi Iya, rumah, bedah rumah, bedah iya. rumah. Nah, Iya. itu sudah berapa rumah Pak sejauh ini sejak UPZ terbentuk hingga saat ini Pak? Berapa? 4? Di tahun lalu 4 Pak. Di tahun lalu kita ada 4. Tahun lalu aja 4 ya. Sebelum-sebelumnya? Sebelumnya tahun yang lalu juga setahun sih kemarin 4 Pak. Oh, pokoknya tiap tahun ada ya? Iya, tiap tahun ada. Tahun kemarin Tiap tahun ada. kemarin. Itu masuk di program apa Pak? Kemanusiaan juga? Ini Atau bisa masuk kemanusiaan, dadakan? bisa masuk ke kesehatan itu ya. Karena kan bisa Kesehatan bisa. kanan Kemanusiaan. kiri lah. Ya, mencakup Dan- semua ya? Fakir miskin juga bisa. Apa itu ekonomi enggak ya? Ekonomi Pak. Jadi Ekonomi, ya. bedah rumahnya kayaknya untuk tahun ini kita bedah rumahnya kita tambahin untuk kayak apa sih namanya? Jualan? Iya, ada jualannya. Jadi di dalam program tersebut ada juga pemberdayaan ekonominya. Ada modal usahanya juga. Oke, berarti Untuk di tahun ini. sudah dibedah rumahnya, ditambahin lagi untuk jualan. Iya, jadi di salah satu bagian rumahnya mungkin kayak di teras atau di depannya dibuatkan semacam kayak apa ya? Jual Warung sembako kayak gitu. kecil Iya, gitu ya. betul. Jadi bisa berjualan penghuninya di situ. Oke, ada tambahan Pak Rois? Cukup ya, Sebelum Mbak? saya tutup, cukup Ini ya ini sudah ya. Pembahasan luas kita ini. sudah panjang lebar tadi Pak ya. Itu udah panjang kali lebar. Oke, baik.
Pemirsa PKTV, kita ke pertanyaan yang kedua. Tadi yang pertama sudah ya, dan yang kedua ini pertanyaannya adalah tanggal berapa milad UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Mungkin saya akan tanya dulu ke Pak Rois ya, sebenarnya tanggal berapa ini biar pemirsa PKTV langsung jawab. Oke, tanggal berapa sih Pak? Karena kan November 2023 kemarin kepengurusan baru sudah ya. Sebenarnya berdirinya, terbentuknya dibocorin gitu ya? Dibocorin harus, Pak. Padahal bisa memperoleh di ini Instagram UPZ ini ya, bisa mencari. Di situ, Tapi kan sebagai ketua harus berbaik hati kepada pemirsa. Lagi mudah-mudahan tidak salah ini ya. Karena tidak tahu Jadi ternyata 16 November ya. 16 November ya, 5 tahun yang lalu. Dari 2003 itu sudah 5 tahun, berarti ini sudah 5 tahun berjalan Pak ya. Oke, 16 November 2018 itu berdirinya. Tapi saya hanya bertanya tanggal dan bulan berapa milad UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Oke, pemirsa PKTV bisa menjawab pertanyaan tersebut di Instagram PKTV Kaltim. Nanti setelah acara kita juga akan cantumkan pertanyaan tersebut di Instagram dan kalian bisa menjawab di kolom komentar. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah benar nanti kita akan undi siapa yang berhasil mendapatkan hadiah dari OPZ Basnas Pupuk Kaltim. Baik, terima kasih Pak Rois dan juga Pak Ferdi sudah hadir di studio PKTV. Semoga dengan kepengurusan yang baru ini lebih dirasakan lagi untuk mustahik yang ada di Kota Bontang ini Pak ya, dan siapa tahu juga masyarakat yang lain nanti bisa mendapatkan juga. Oke. Baik, terima kasih. Saya Rahmatalita beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa kembali di program Siar Ramadan di episode selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.